105 Rafam, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan Rafam. Gimana kabar Rafam malam hari ini? Kembali lagi Fatih menyapa ruang dengar Anda rekan Rafam dalam acara talk show bersama dosen UIN Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah rekan Rafam telah hadir di studio kita narasumber kita. Langsung aja Pak Lisapa, Bapak Toguan Rambe MPMI ya rekan Rafam. Dan langsung aja Pak Lisapa untuk Bapak di malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bang Fadli. Iya, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi di malam hari ini kira-kira apa nih tema kita, Pak? Baik Bang Fadli ya. Saya kira tema kita malam ini itu terkait pendidikan dalam Islam. Oke. Itu garis besarnya. Ya, jadi rekan Afam, garis besar pembahasan kita di malam hari ini adalah pendidikan dalam Islam ya, rekan Afam ya. Di sini langsung aja Fadli mau nanya sih Bang ya. Apa sih pengertian dari pendidikan dalam Islam ini? Baik, terima kasih Bang Fadli. Kalau kita lihat kan pendidikan dalam Islam itu paling tidak perlu menjelaskan dua variabel itu ya. Pendidikan satu hal dan juga Islam itu sendiri ya kan di lain sisi ya. Tapi kalau kita lihat definisi secara umum bahwa pendidikan itu adalah bagian dari proses ya. Dia adalah proses untuk membentuk manusia-manusia yang unggul gitu ya, atau menggali potensi. Nah, kalau dalam bahasa agama itu potensi disebut dengan fitrah manusia itu ya, potensi yang semua manusia memiliki potensi ya, potensi atau keunggulan yang memang secara terstruktur ya dan secara sadar itu digali potensinya sehingga ruang lingkup atau proses yang terjadi di situ adalah bagian dari menggali potensi sehingga menjadi unggul ya. Nah, karena itu pendidikan yang secara pengertian itu terlembagakan ya. Terlembagakan dalam konteks pendidikan formal sampai kepada perguruan tinggi ya, sebagai sebuah pendidikan yang advance ya bagi manusia atau para peserta didik. Nah, karena itu secara formal ketika terlembagakan pendidikan itu, maka terbentuklah secara normatif disebut dengan ada kurikulum atau ada sarana prasarana yang secara makro tujuannya itu adalah untuk menciptakan tadi proses-proses yang baik tadi ke arah yang diinginkan ya. Nah, karena itu kalau kita kembali ke belakang bahwa pendidikan itu adalah proses itu secara umum ya. Nah, sementara variabel yang kedua itu Bang Fadli kan ada disebut Islam ya. Islam itu adalah bukan hanya menyangkut pembahasan mengenai agama saja ya. Tetapi Islam itu adalah cara pandang juga ya. Cara pandang kita dalam melihat seluruh dimensi kehidupan. Atau ada juga istilah yang secara umum kita kenal bahwa agama ini adalah rahmatan lil alamin ya. Dia memberikan rahmat bagi seluruh sekalian alam itu tanpa memandang entitas apapun ya, memberikan kebaikan atau ketentraman dan lain sebagainya. Nah, karena itu ya rujukan dalam konteks Islam itu adalah yang secara belief kita, keimanan kita itu mengatakan bahwa ya Al-Quran maupun hadis ya atau wahyu sebagai pijakan keberimanan kita itu. Nah, karena itu kita melihat Islam dalam konteks yang normatif tadi itu bagaimana pula ruang lingkup pendidikan ya yang dibahas dalam Islam. Nah, karena itu pendidikan yang dikelola atau pendidikan yang akan disemai oleh Islam itu adalah bagaimana tadi menciptakan manusia-manusia yang unggul itu dengan potensinya ya. Karena Islam mengatakan juga bahwa banyak dalam ayat itu ya bahwa manusia yang diberikan potensi ya kan. Misalnya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberikan potensi kebaikan memang dari mulai sejak awal ya, sejak dini, sejak kelahirannya. Nah, karena itu pengelolaan potensi kepada arah yang terbaik itu memang harus dimanajemen ya, mesti dikelola, mesti diproses. Nah, karena itu proses pendidikan dalam konteks Islam itu adalah memang harus sepanjang hayat ya, dari mulai sejak kecil ya kan.
ada disebut dengan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu ya, bahwa memang long life education gitu ya, pendidikan sepanjang hayat. Nah karena itu ya kan, Islam melihat dalam hal pendidikan itu adalah berorientasi terhadap pembentukan karakter dan keimanan. Ya, karena dalam konteks Islam mengatakan bahwa kita mesti beriman ya kan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi ya kan kemanusiaan kita. Maka pendidikan yang dilakukan itu memang harus berorientasi terhadap pembentukan karakter. Nah, karena itu seseorang yang sudah baik ya atau mumpuni pendidikan yang dia dapatkan atau keilmuan yang dia dapatkan, maka tentu akan berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya, atau sikap dan tutur katanya itu juga mesti berorientasi terhadap hal-hal kebaikan. Nah, karena itu paling tidak kalau kita lihat ya bagaimana Islam memandang pendidikan itu, ada 3 ya. Ada disebut dengan diksi atau istilah taklim, ada juga tarbiyah, dan ada ta'dib ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks substansi atau hakikatnya itu, bahwa ketika disebut pendidikan dalam ruang lingkup taklim, maka proses pendidikan itu adalah mentransfer ya, atau mengisi ya, memindahkan ilmu ya, ilmu secara ansih atau disebut dengan knowledge ya. Nah, karena itu memang dalam konteks pendidikan itu adalah bagaimana seseorang yang dulunya tidak tahu menjadi tahu. Ya, itu adalah bagaimana fase-fase yang mesti dia lalui ya pada proses taklim ya, atau mentransfer pengetahuan satu demi satu sehingga ilmu itu menumpuk ya sebagai sebuah gerakan pendidikan gitu. Lalu yang kedua misalnya ada juga disebut tarbiyah. Ini juga pendidikan, tapi pendidikan secara keterampilan ya, atau skill gitu ya, atau keterampilan yang sering disebut ya. Nah, ini bahwa pendidikan yang dimaui oleh Islam itu adalah bukan hanya membekali seseorang ya, atau seorang manusia itu dengan knowledge atau pengetahuannya saja secara mutlak, tetapi tidak demikian, bahwa penting mentransfer knowledge tapi juga harus dibekali dengan skill atau keterampilan ya. Lalu yang ketiga tadi ada ta'dib. Nah, ini menyangkut masalah moralitas ya, moralitas, atau kalau dalam bahasa agama itu kan disebut dengan akhlak ya, moralitas juga itu. Nah, karena itu ketika taklim, tarbiyah, dan ta'dib ya, mentransfer ilmu dan juga pengembangan soft skill atau keterampilan ya, dan juga membentuk karakter manusia itu secara etika yang lebih unggul, maka ini adalah menjadikan insan kamil gitu ya, insan manusia yang sempurna. Nah, karena itu ya, ketiga prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam itu tadi, nah ini menjadi penting ya ketika kita hubungkan misalnya dengan kekinian ya, dengan relevansi dengan kehidupan yang mutakhir ya. Nah, sekarang misalnya kehidupan kita memang sudah sangat modern ya. Bahkan kita bukan lagi hidup di era 4.0, tapi sudah beralih ke 5.0 ya, yang disebut dengan era disruption gitu. Bagaimana pengaruh dan juga power dari media atau digitalisasi itu mempengaruhi seluruh spektrum kehidupan. Nah, karena itu, tetapi meskipun manusia dihadapkan dengan seluruh kecanggihan kehidupan yang membentuk keilmuan dia, tapi terkadang kita melihat manusia itu abai terhadap yang bersifat moralitas ya, yang bersifat akhlak ya kan, atau mengabaikan etika ya. Nah, ini menjadi diskresi ya, sehingga nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan dalam Islam itu menjadi sangat penting ya dalam kehidupan yang serba modern sekarang ini pun ya. Nah, misalnya kalau kita lihat ya bagaimana keributan dalam media sosial itu yang sering kita lihat juga ya, atau mungkin sadar atau tak sadar kita ya, mau atau tak mau kita juga sebagai pelaku di media sosial itu ya. Terkadang kita gampang sekali untuk mengadopsi ya,
atau tanpa filter gitu ya, kita melihat budaya-budaya yang justru tidak sesuai dengan budaya ketimuran gitu ya, atau misalnya kita menyebarluaskan berita-berita yang belum tentu benar ya, atau hoax atau hate speech, segala macam ujaran kebencian yang justru itu menjadi kontraproduktif ya, menyebabkan misalnya keburukan nama seseorang ya, atau macam-macam dan macam-macam keburukan gitu ya. Nah, karena itu adalah bagian dari realitas kehidupan ya yang menerpa peserta didik ya, atau misalnya kalau kita lihat bagaimana pendidikan di Indonesia itu ya, misalnya banyak sekali kasus-kasus ya kan, kasus-kasus pencemaran, atau misalkan kalau yang mutakhir itu adalah kasus-kasus bullying gitu ya, bagaimana siswa dengan siswa yang lain itu saling menyerang ya, saling membuli segala macam itu ya. Ini kan bagian yang kita lihat realitas pendidikan yang tidak pada tempatnya. Kok ada ya perlakuan seperti itu di ruang kelas gitu ya, atau di arena pendidikan ya. Nah, karena itu ya, berarti ada yang tidak tepat ya. Boleh jadi pada konteks pentransfer knowledge ya, seseorang atau peserta didik itu sudah sangat siap ya. Tetapi misalkan pendidikan yang diinginkan oleh agama Islam itu juga bahwa secara keilmuan yang diperoleh seseorang itu juga harus bermuara terhadap pembentukan budaya ya. Ini yang sebut tadi ta'dib ya, budi pekerti ya, kebudayaan yang baik. Nah, ini adalah bagian-bagian yang bagian harus kita tanamkan ya, bagaimana pemahaman kita terhadap pendidikan itu sendiri. Lalu hal yang lain misalnya ya, dalam konteks prinsip-prinsip yang lain misalnya, bahwa Islam juga mengatakan bahwa pendidikan yang dibentuk itu adalah pendidikan yang bersifat humanisme. Apa itu ya kan? Pendidikan yang berprinsip humanisme itu adalah memang bermuara terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, karena itu misalnya ya, bukan berarti dalam proses pendidikan itu guru ya kan, guru atau dosen atau pendidik itu dia menjadi otoriter ya. Lebih parah lagi kalau misalkan seorang pendidik itu justru menjadi diktator. Nah, ini tidak diperbolehkan ya kan. Nah, yang dimaksud dengan pendidikan yang berprinsip humanisme itu adalah melibatkan siswa secara aktif ya. Karena itu siswa atau peserta pembelajaran itu dia bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek pendidikan ya. Dia dilibatkan dalam seluruh proses yang terjadi. Atau ini yang sering kita sebut dalam pendidikan modern itu adalah student of learning center, bahwa peserta pembelajar itu dia merupakan bagian yang sangat vital ya, sangat penting, sehingga apapun prosesnya atau apapun objek yang dikaji dalam suasana pembelajaran itu, siswa memang dilibatkan untuk menyiapkan seluruh dokumen ya, atau kasus-kasus yang melatar belakangi atau juga bersesuaian dengan apa yang dikaji. Nah, karena itu prinsip humanisme di sini adalah bagian yang sangat tepat ya, ketika kita melihat pendidikan modern sekarang ini di Indonesia misalnya ya. Bagaimana sekarang kita lihat banyak sekolah-sekolah ya, atau sekolah-sekolah yang sudah sangat adaptable ya, adaptasi dengan pendidikan yang sangat maju ya. Siswa itu dilibatkan secara aktif ya, bukan hanya dalam konteks pendidikan yang normatif, pendidikan di dalam kelas saja, tapi juga banyak dilakukan pendidikan di luar kelas. Ini kan bagian dari cara kita untuk menumbuhkan suasana belajar itu, mendatangkan kenyamanan ya, atau kebahagiaan. Nah, karena itu pentingnya pendidikan yang tadi disebutkan, bahwa Islam sangat menganjurkan seseorang itu untuk menekuni pendidikan ya, atau belajar, itu adalah bagian dari kemaslahatan ya, kebaikan hidup ya. Misalnya ada juga tuh kita lihat, kita baca dalam Quran ya, bahwa bukan main-main ya, Allah mengatakan bahwa akan ditinggikan derajat bagi siapapun
yang berpendidikan ya, atau bagi siapapun yang menekuni ya, ilmu pendidikan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini adalah bagian yang memang secara realitas akan kita hadapi ya, ketika kita tidak mau lelah atau sungguh-sungguh untuk mencari ilmu pengetahuan, maka kemungkinan besar akan menghadapi masa depan yang gelap gulita gitu ya, karena tidak memiliki basic keilmuan. Apalagi kalau kita lihat bahwa pendidikan yang terjadi itu bukan hanya untuk pribadi saja ya, atau kematangan skill, kematangan perilaku, dan juga kematangan budi pekerti. Tetapi pendidikan yang diperoleh itu juga agama mengatakan harus memberikan efek atau dampak yang baik terhadap orang lain atau masyarakat. Nah, karena itu dalam pola kehidupan kita sekarang ini maka relevan dengan dunia kerja ya. Bagaimana pendidikan itu juga harus berkesesuaian dengan lapangan pekerjaan gitu ya. Atau secara probabilitas atau kemungkinan, maka seseorang yang memiliki pendidikan itu akan lebih diutamakan ya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dibandingkan orang-orang yang tidak menekuninya. Nah, karena itu bahwa ketika sudah memasuki lapangan pekerjaan dengan skill atau pendidikan yang dia peroleh, maka secara nyata akan berdampak gitu ya. Akan berdampak terhadap pembangunan, akan berdampak terhadap keamanan dan juga kesejahteraan masyarakat yang secara langsung dilayaninya. Nah, karena itu pendidikan dalam Islam di sini adalah sangat luas cakupannya ya, sangat luas, bahwa pendidikan yang kita maksud di sini adalah menggali potensi ya. Menggali potensi itu adalah bagian yang sangat asasi dalam manusia. Kecerdasan yang belum ditumbuhkan itu diproses, digali dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam fase-fase tertentu ya tentu akan nanti dilihat, akan ditemukan bagaimana keunggulan dari setiap orang. Nah, karena itu seluruhnya itu juga mesti bermuara terhadap kebaikan ya, atau sering disebut dengan konsep-konsep ibadah itu ya, muamalah. Pendidikan yang diperoleh seseorang itu harus memberikan dampak yang nyata atau reaksi yang baik terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Saya kira itu Bang Fadli, kalau kita lihat bagaimana ruang lingkup ya, bagaimana ruang lingkup atau penjabaran dari pendidikan ketika kita melihat bagaimana perspektif Islam memandangnya. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya, penjelasan tentang materi kita di malam hari ini rekan Afam. Dan buat rekan Afam, mudah-mudahan yang udah menyimak pastinya akan mendapatkan ilmu yang berkah ya Bapak ya. Siap. Kemudian di malam hari ini Fadli mau nanya dong, untuk pendapat Bapak mengenai pendidikan Islam saat ini bagaimana? Oke. Baik, terima kasih Bang Fadli. Kalau kita melihat pendidikan Islam saat ini, saya kira kita mesti optimis ya, atau kita bersyukur bahwa pola pendidikan Islam yang ada di lingkungan kita atau secara luas Indonesia itu mampu untuk menjawab tantangan zaman ya, atau kebutuhan permasalahan di negara atau bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, karena itu pendidikan Islam yang mesti dikejar atau dikembangkan itu adalah memang harus bermuara terhadap pengembangan potensi tadi ya. Penggalian potensi ya, peserta didik ya, atau pola pendidikan yang dilakukan itu, yang dilangsungkan itu harus memang menjadikan siswa itu menjadi lebih kreatif ya, lebih aktif ya. Jadi bukan siswa dijadikan sebagai objek, tapi dia menjadi subjek ya, pelaku terhadap penggalian potensi yang akan dimilikinya itu. Nah, karena itu ya, kreativitas atau pola-pola pendidikan yang dikembangkan di Indonesia saya kira akan mampu menjawab tantangan yang semakin masif ya. Misalnya kalau kita lihat ketika kita melihat pendidikan Islam yang terlembagakan ya, saya kira banyak pesantren-pesantren gitu ya, pesantren-pesantren yang sudah sangat adaptable dengan perkembangan zaman Bang Fadli ya.
Jadi menggunakan teknologi, ya kan, menggunakan kemampuan berbahasa atau bilingual segala macam. Atau bahkan kalau kita lihat perguruan tinggi juga demikian ya, perguruan tinggi yang notabene-nya adalah perguruan tinggi pendidikan Islam atau perguruan tinggi Islam juga mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang umum kalau kita mengatakan demikian ya. Karena adalah sekarang bagaimana pendidikan itu mampu menyahuti kebutuhan lapangan sektor pendidikan segala macam. Itu Bapak. Ya, tambah lagi ya Pak ya. Ini ya keren untuk sekolah Islam terpadu masih jadi betul. Keren saat ini ya, banyak banget peminat dari sekolah-sekolah Islam terpadu tentunya, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan TK ya Pak ya. Iya, betul. Oke deh, jadi demikian kenapa untuk talkshow kita di malam hari ini. Boleh disimpulkan kepada Bapak untuk menyimpulkan materi kita di malam hari ini. Baik, terima kasih Bang Fadli. Kalau kita dapat menyimpulkan dari apa yang kita diskusikan malam ini adalah bahwa Islam melihat pendidikan itu adalah bagian yang sangat penting sekali ya, sangat urgent ya. Karena pendidikan yang dimaksud di sini adalah bagaimana proses penggalian potensi ya, atau pemantapan ya, seluruh kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia itu menjadi unggul ya, atau menjadi nampak ya. Namun ketika manusia menemukan potensi yang terdapat dalam dirinya itu, maka selain mesti dikembangkan, maka harus memberikan manfaat ya, atau kemaslahatan bagi lingkungan atau bagi orang lain ya. Nah, karena itu Islam memandang di sini bahwa ruang lingkup dari pendidikan itu sangat luas ya. Sangat luas karena dia berbicara masalah knowledge, berbicara masalah keterampilan, dan juga berbicara masalah budi pekerti atau moralitas. Ketiga hal ini paling tidak akan membantu bagaimana manusia itu mampu menjawab tantangan zaman ya, atau mampu memberikan kebaikan kepada yang lain. Tetapi dalam konteks prinsip-prinsip pendidikan Islam itu bahwa memang manusia ketika sudah menjadi ilmuwan ya, orang yang sangat terdidik, maka dia harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pendidikan atau keilmuan yang dia peroleh itu menjadikan dia menjadi hamba yang selalu menaati, yang selalu beribadah kepada keyakinannya atau Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini adalah bagian-bagian dari prinsip. Karena itu bahwa pendidikan atau seseorang yang sudah tercerdaskan ya, memiliki pendidikan yang sangat tinggi, maka seluruh perbuatan dan juga seluruh perkataannya itu terjaga gitu ya, terjaga dalam hal-hal yang mungkar gitu kan. Karena kalau pendidikan dalam Islam juga salah satunya adalah mencegah perbuatan yang buruk, yang mungkar, atau yang misalkan kejahatan ya. Karena itu kalau dalam konteks ini maka kita akan mengajak ya pada seluruh pendengar Raw FM ini bahwa harus mengatakan dan menegakkan bahwa pendidikan itu adalah sangat penting ya, sangat vital bagi kehidupan, bagi generasi-generasi yang akan datang. Misalkan terutama terhadap keluarga atau anak gitu ya. Atau anak yang apalagi hari ini kan fase untuk memasuki sekolah itu banyak kita lihat ya, bagaimana orang tua atau keluarga itu mendampingi anak-anaknya memasuki sekolah baru, atau karena ini ajaran baru. Saya kira itu bagian yang sangat baik ya. Itu adalah realitas yang sangat baik ketika pendidikan itu seluruh kita itu mengatakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Saya kira itu Bang Fadli, kalau kesimpulan yang dapat kita sampaikan.